Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah Hertianisya dengan NPM 1840301020. Saya akan membahas tentang banjir dari mata kuliah pengembangan sumber daya air. Kenapa saya memilih banjir? Karena di Indonesia sekarang ini sedang terjadi banyak musibah, salah satunya yaitu banjir. Jadi kita ulas bagaimana sebab dan solusi untuk menangani banjir. Langsung saja kita bahas tentang sumber masalah. Dari definisinya, banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Pengarahan banjir ini, Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diartikan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Lalu, ukuran danau atau badan air terus berubah-ubah sesuai perubahan cuaca hujan dan pencairan salju musiman. Namun, banjir yang terjadi tidak besar kecuali jika air mencapai daerah yang dimanfaatkan manusia, seperti desa, kota, dan pemukiman lain. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kawasan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di daratan yang di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Manusia terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik. Lalu dikatakan ada mitos banjir besar adalah kisah mitologi banjir besar yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menghancurkan suatu peradaban sebagai pembalasan agung dan sering muncul dalam mitologi berbagai kebudayaan di dunia. Dilanjutkan lagi sebagai penyebab masalah. Yang pertama ada penebangan hutan. Banyak sekali kasus penebangan hutan. Tanpa disadari, penebangan hutan menjadikan lahan resapan air akan sangat berkurang dan dapat menimbulkan bencana seperti banjir bahkan tanah longsor. Daerah resapan air merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita untuk tetap menjaga kelestarian hutan kita dan tidak menyebabkan hutan gundul yang dapat mengakibatkan banjir. Yang kedua, sampah. Sampah banyak sekali ditemukan di lingkungan kita. Penyebab yang sering tidak kita sadari adalah kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan, contohnya di sungai, akan dapat mengakibatkan aliran air tersumbat dan akibatnya air sungai akan meluap. Hal tersebut menjadi sebuah pemicu terjadinya banjir yang dapat merugikan masyarakat ataupun menimbulkan kerugian harta benda maupun korban jiwa. Masih penyebab masalahnya, yang ketiga adalah pemukiman di bantaran sungai. Penyebab lain adalah kurang tertatanya pemukiman penduduk di daerah bantaran sungai. Sisi negatif yang dapat ditimbul akibat hal tersebut adalah dapat membuat pendangkalan sungai. Apabila jika ditambah kebiasaan buang sampah langsung ke sungai. Selain itu, keadaan tanah di sekitar sisi bangunan bisa saja ambles dan dapat menutup sisi sungai. Hal tersebut menyebabkan penyempitan aliran sungai dan rawan akan terjadinya banjir. Selanjutnya, daerah dataran rendah. Ini penyebab lainnya adalah daerah yang memiliki dataran rendah.
Biasanya banjir akan timbul pada daerah-daerah yang memiliki kontur tanah yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa air akan mengalir dari tempat yang datarannya tinggi ke tempat yang datarannya lebih rendah. Kondisi tersebut memungkinkan banjir akan lebih besar terjadi. Penyebab masalah. Ini masih dalam penyebab masalah yang selanjutnya, yaitu curah hujan tinggi. Hujan merupakan salah satu faktor penyebab banjir yang sering ditemui. Tingginya intensitas curah hujan di suatu daerah dalam waktu yang lama sangat berpotensi terjadi banjir, terutama di wilayah yang memiliki kontur tanah rendah. Selanjutnya, pengaturan drainase yang diubah tanpa mengindahkan AMDAL. Drainase merupakan salah satu infrastruktur yang penting bagi suatu kota dalam mencegah terjadinya banjir. Biasanya, drainase banyak diubah tanpa mengindahkan AMDAL. Hal tersebut banyak terjadi di perkotaan. Daerah hutan atau rawa seharusnya dapat berguna mengatasi banjir. Namun, pada realitanya, banyak lahan yang telah dialihfungsikan menjadi mal ataupun gedung-gedung tinggi perkantoran. Penyeimbang antara pembangunan di daerah kota dan kawasan drainase kota sebaiknya perlu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya banjir. Sekarang dampak dari masalah. Yang pertama, dampak banjir terhadap kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial penduduk adalah keadaan yang menggambarkan kehidupan manusia yang mempunyai nilai sosial. Kondisi sosial penduduk dikaji melalui 4 variabel, yaitu kondisi demografis, kesehatan, pendidikan, dan kondisi rumah, berdasarkan Imas Karunia tahun 2012. Kesatu, kondisi demografis. Demografi merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan grafein yang berarti adalah tulisan sebagai studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah struktur, serta pertumbuhannya terkait dengan bahaya banjir. Sri Murtiningsih tahun 2011. Kedua, kesehatan. Kesehatan dapat dinyatakan suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pelayanan yang bersifat publik atau public good, masyarakat minimal yang bisa dilakukan meliputi upaya kesehatan wajib, yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, pemberantas penyakit menular dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003, Trihono tahun 2005. Sekarang dampak banjir terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi penduduk adalah keadaan yang menggambarkan kehidupan manusia yang mempunyai nilai ekonomi. Kondisi ekonomi dikaji melalui 3 variabel, yaitu mata pencaharian, pendapatan, dan kepemilikan barang berharga, berdasarkan Imas Karunia tahun 2012. Yang pertama, mata pencaharian. Mata pencaharian adalah aktivitas melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit 1 jam dalam 1 minggu. Dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus, termasuk pekerja, keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha atau kegiatan ekonomi. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun sektor non-formal, dan penghasilan subsisten yang terhitung dalam jangka waktu tertentu yang diterima oleh anggota masyarakat maupun pemerintah pada jangka waktu tertentu, baik berupa uang maupun barang. BPS 1988, Imas Karunia tahun 2012. Selanjutnya, kepemilikan barang berharga. Kepemilikan barang berharga dapat diartikan sebagai pemilikan sejumlah barang yang dinilai oleh penduduk sebagai barang berharga.
Barang berharga tersebut meliputi mobil, sepeda motor, televisi atau radio atau HP, handphone, dan perabotan lainnya yang dianggap penduduk sebagai barang berharga. Sumbernya masih sama berdasarkan Imas Karunia tahun 2012. Sekarang membahas tentang penanganan yang dilakukan. Penanggulangan banjir pada tahap kesiapsiagaan. Beberapa upaya penanggulangan banjir yang perlu dilakukan pada tahap kesiapsiagaan adalah berikut ini. Pertama, melakukan pertemuan masyarakat untuk membahas evaluasi banjir yang pernah terjadi dan melakukan perencanaan untuk menghadapi banjir yang mungkin akan datang. Kegiatan ini bisa dilakukan pada saat menjelang musim hujan. Kedua, memberdayakan masyarakat dengan menyatukan semua sumber daya masyarakat yang dapat diatur oleh organisasi kemasyarakatan dan pemerintah. Memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyebab banjir dan dampaknya. Kelima, membuat sistem peringatan dini. Sistem peringatan dapat mengacu pada standar level peringatan seperti siaga 1, siaga 2, siaga 3, awas, dan lain sebagainya. Sistem peringatan dini dapat berupa sirine, pengeras suara, atau kentongan. Selanjutnya, pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai bencana banjir, dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana harus bersikap dalam menghadapi bahaya banjir. Lalu, menyiapkan tempat pengungsian. Tempat ini merupakan tempat yang diperkirakan aman dari banjir dan mampu menampung masyarakat yang akan mengungsi bila banjir terjadi. Ini penanggulangan banjir pada tahap kesiapsiagaan. Lalu, penanggulangan banjir pada tahap sebelum banjir terjadi. Tadi kesiapsiagaan, sekarang sebelum banjir terjadi. Tahap sebelum banjir perlu adanya mitigasi dengan bantuan masyarakat setempat. Ketika banjir tidak sepenuhnya dapat dihindari, masyarakat dapat melakukan upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya banjir dan dampaknya dengan cara-cara berikut ini, yaitu membersihkan sungai dan got atau selokan dari sampah dan endapan lumpur untuk memperlancar aliran sungai. Tidak membuang sampah sembarangan. Cara yang efektif untuk memudahkan membuang sampah adalah menyediakan tempat sampah dengan pengelolaan yang baik. Membuat drainase yang baik dengan membuat tanggul penampung air, sistem sumur resapan yang terhubung dengan sistem drainase. Lalu memindahkan bangunan atau konstruksi yang berada pada jalur banjir sehingga tidak menghambat aliran air agar tidak mampet atau tergenang. Selanjutnya, penanggulangan banjir ketika banjir terjadi. Ketika banjir benar-benar terjadi, maka perlu tindakan yang harus segera dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi harta benda yang dimiliki. Upaya yang perlu dilakukan ketika banjir terjadi adalah sebagai berikut. Ada badan koordinasi yang baik. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari pihak masyarakat ataupun pemerintah. Pihak-pihak tersebut adalah kelurahan, institusi pemerintahan, dan organisasi lain seperti PMI dan SAR. Pencarian dan penyelamatan. Melakukan pencarian dan penyelamatan untuk warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Pencarian dan penyelamatan ini dilakukan oleh tim seperti Regusar. Lalu pendataan dan logistik. Pendataan terhadap korban perlu dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang selamat dan yang belum. Pendataan lainnya perlu dilakukan untuk mengetahui kesiapan logistik, tempat pengungsian, tenaga medis, dan bantuan diperlukan. Lalu apa saja solusi yang ditawarkan? Untuk mencegah banjir dan berbagai dampak negatif, sebaiknya kamu mulai melakukan pencegahan sedini mungkin. Bukan hanya dapat meminimalisir banjir yang terjadi,
namun juga bisa menghindarinya. Yuk ketahui cara mencegah bencana alam banjir dan tanah longsor di bawah ini. Ini fokusnya ke bencana banjir. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Pendangkalan sungai adalah salah satu akibatnya. Dalam jangka panjang, pada saat curah hujan tinggi, kubik air yang tak tertampung akan mengakibatkan banjir. Karena itulah, mari membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan berakhir di sungai. Akibatnya, aliran air terhambat dan menjadi penyebab banjir. Tumpukan sampah ini juga menjadi pangkal dari banyak masalah lainnya termasuk soal sanitasi. Bukan hanya untuk mencegah banjir, namun lingkungan yang bersih akan lebih menyehatkan. Yang kedua, membuat saluran air dan terowongan air bawah tanah. Banjir merupakan masalah pembuangan air. Jika sudah mengetahui akan dibuang kemana, maka membuat saluran air merupakan salah satu cara pencegah banjir. Saluran air yang dibuat tidak boleh terhubung ke sungai mati atau sungai yang buntu, tapi harus dipastikan tujuannya, yaitu terhubung dengan sungai yang memiliki aliran air yang lancar dan terhubung langsung ke laut. Wilayah perkotaan banyak yang memiliki sistem drainase yang tak sempurna sehingga air mudah menggenang ketika hujan datang beberapa jam. Selanjutnya, menanam pohon berbatang besar di sekitar rumah. Banyak saran pencegahan banjir yang mengatakan tentang penanaman pohon. Namun itu saja tidak cukup. Pohon yang ditanam sebaiknya merupakan pohon yang dapat tumbuh besar agar peresapannya maksimal. Hal ini dikarenakan pohon yang besar memiliki akar yang kuat dan menciptakan rongga-rongga tanah yang lebih baik. Hal ini berfungsi agar air dapat cepat diserap oleh akar dan resapan air ke tanah dapat lebih optimal. Semakin banyak dan cepat peresapannya, maka hujan deras pun bukan menjadi masalah. Keempat, penciptaan green open space. Kawasan terbuka hijau adalah kawasan yang khusus ditunjukkan untuk penanaman pohon di daerah perkotaan. Hal ini ditunjukkan sebagai pengganti hutan. Pada kota-kota yang cukup luas dan jarak ke hutan cukup jauh, area resapan air sangat sedikit, sehingga dibutuhkan area tambahan dengan fungsi pengganti. Kamu bisa mengusulkan adanya ruang terbuka hijau ini di lingkungan tempat tinggal. Meskipun sederhana, namun dampaknya akan sangat besar di masa mendatang. Yang kelima, mendirikan bangunan dan konstruksi pencegah banjir. Bukan hanya saluran air yang baik, tapi bangunan pencegah banjir dapat dijadikan sebagai salah satu metode pencegahan banjir. Bendungan dan waduk adalah konstruksi yang tepat untuk dijadikan media pencegahan banjir, dikarenakan dapat menampung kubik air yang cukup banyak sebelum dialirkan ke laut, sehingga air tidak sampai mengalir ke pemukiman penduduk. Ini merupakan contoh gambaran saat terjadi banjir.
Dalamnya kayak apa nah? Ini di atas tugu ini nih, sidin bejajaknya di atas tugu nah. Nah, sidin di atas tugu. Amun ke bawah tinggalem parak. Gardu hai sampai parak nah. Kantor DPR, BPD, lapangan dua warna berabai tugu nah, tugu separuh nah. This is HST Sep 100. Nah, kondisi sekarang di kota kami, Barabai, Kalimantan Selatan. Lautan. Doakan buat teman-teman. Semoga air cepat turun. Yang dimanapun Anda berada, doakan ya. Tolong minta doa. Berapa ya? Mana kah? Kondisi terkini di Masjid As-Sulah Barabai. Malah hebat lah. Tuh. Dia ngapain, Mak? Lo buat lo kayaknya bisa isi dia lagi di sana mama napas dulu. Tapi kalau untuk ikat tadi saja juga. Salah kong buat masalah kong. Ya start lagi lah. Nih kah? Nah, ada. Ah.
banyak benar soalnya nah. Ya kan dia. Wih bertan kan? Ada gua naik kakak bisa balik. Cuma tak naik pulang nih benyo. Kamarnya ini. Udah hujan pulang. Karing dina. Mama kalau tapih kah bawa nang karing. Ya Allah.